Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal ujian sekolah kelas 6 SDMI mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bagian keempat. Nah, untuk bagian 1, 2, dan 3, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah, ini adalah soal dari ujian sekolah mata pelajaran IPA. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Hubungan antar makhluk hidup yang terjadi pada gambar merupakan simbiosis ... Nah, simbiosis itu artinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, adik-adik. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar bunga dan kupu-kupu. Nah, hubungan yang terjadi pada gambar ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, adik-adik. Nah, hubungan yang saling menguntungkan yang terjadi itu adalah kupu-kupu mendapatkan makanan berupa madu atau nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Nah, sehingga gambar ini adalah gambar simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu artinya hubungan saling menguntungkan. Oke, maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu adalah option yang D. Oke, mutualisme itu artinya saling menguntungkan adik-adik. Kemudian kita perhatikan option yang A, komensalisme. Nah, komensalisme itu artinya simbiosis di mana satu makhluk hidup itu diuntungkan dan yang lainnya itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kemudian yang kedua di sini ada amensalisme. Nah, amensalisme ini artinya hubungan makhluk hidup di mana satu makhluk hidup itu dirugikan dan yang satunya lagi itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, adik-adik. Kemudian yang C ada parasitisme. Nah, parasitisme itu artinya hubungan makhluk hidup di mana yang satu makhluk hidup diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah, itu untuk materi simbiosis. Oke, kemudian ke soal yang nomor 2. Perhatikan jenis-jenis simbiosis berikut ini. Nomor 1, hubungan kupu-kupu dengan bunga mawar. Nah, hubungan kupu-kupu dengan bunga mawar ini adalah simbiosis, ya tepat sekali, yaitu mutualisme. Kemudian yang kedua itu ada hubungan bunga anggrek dan pohon mangga. Nah, hubungan antara bunga anggrek dan pohon mangga ini terjadi simbiosis di mana satunya untung dan satunya lagi tidak untung maupun tidak rugi, yaitu komensalisme. Nah, yang untung di sini adalah bunga anggrek, sedangkan pohon mangga itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan tumbuhan paku dengan yang ditumpanginya. Nah, ini juga terjadi hubungan simbiosis komensalisme, adik-adik, di mana pohon paku itu mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon yang ditumpanginya itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kemudian yang keempat, hubungan antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, tumbuhan tali putri ini merupakan tumbuhan parasit, adik-adik, di mana apabila tumbuhan tali putri ini tumbuh di tumbuhan inangnya, itu akan merugikan tumbuhan inangnya. Nah, tali putri akan diuntungkan, akan mendapatkan nutrisi dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya itu kehilangan nutrisi dan lama-kelamaan akan menjadi mati sehingga tumbuhan inang ini menjadi rugi. Nah, maka simbiosis yang keempat ini adalah simbiosis, yaitu parasitisme. Oke, kita baca pertanyaannya. Hubungan simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor, hubungan komensalisme itu berarti nomor 2 dan nomor 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Tumbuhan teratai hidup di air. Walaupun hidup di air, masih dapat mempertahankan dirinya karena teratai memiliki ciri khusus dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Cara adaptasi tumbuhan tersebut adalah yang A, di sini ada batang berduri. Nah, batang berduri itu biasanya dimiliki oleh bunga mawar, adik-adik, untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Kemudian batang berongga. Nah, batang berongga itu biasanya dimiliki oleh eceng gondok. Nah, eceng gondok itu tujuannya adalah untuk mengapung di air, seperti itu. Kemudian yang C itu ada akar yang pendek. Nah, biasanya akar pendek ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar serabut, adik-adik. Nah, salah satu contoh tumbuhannya itu adalah padi, di mana dengan akar yang pendek itu mempercepat pengisapan air dan zat-zat makanan dari dalam tanah, adik-adik.
Kemudian yang D, daun yang lebar dan tipis. Nah, daun yang lebar dan tipis ini merupakan daun dari teratai yang hidup di air, adik-adik, yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Kenapa teratai memiliki daun yang lebar dan tipis? Karena bertujuan untuk mempercepat penguapan agar daun tersebut tidak mudah busuk karena terdapat di air. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D. Lanjut ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Pasangan bentuk dan jenis kaki burung yang tepat adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini pada gambar nomor 1 itu adalah jenis kaki pencengkram, adik-adik. Nah, jenis kaki pencengkram ini biasanya dimiliki oleh burung elang dan burung hantu. Nah, sedangkan di sini ditulis jenis kaki pengais dan contohnya itu bebek. Nah, berarti yang nomor 1 ini bukan, adik-adik. Ini adalah jenis kaki pencengkram. Kemudian contoh hewannya itu adalah elang dan burung hantu. Oke, kemudian lanjut ke gambar yang kedua, ini adalah tipe kaki perenang. Oke, di sini benar perenang, kemudian biasanya itu dimiliki oleh bebek, itik, dan angsa, adik-adik. Berarti yang nomor 2 ini bukan. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah gambar dari jenis kaki pemanjat, adik-adik. Nah, biasanya itu dimiliki oleh burung pelatu. Oke, di sini benar, adik-adik. Kemudian gambar yang keempat, ini adalah gambar kaki burung petengger. Nah, biasanya itu dimiliki oleh burung kakak tua, kemudian burung nuri, burung kutilang, dan lain sebagainya. Nah, di sini benar untuk kaki petengger, tetapi dimiliki oleh kakak tua, nuri, dan burung kutilang. Nah, ini salah. Oke, pertanyaannya, pasangan bentuk dan jenis kaki burung yang tepat adalah... Oke, berarti jawabannya adalah nomor 3, adik-adik. Gambar ini adalah kaki pemanjat dan dimiliki oleh burung pelatu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan harus segera dihentikan karena mengakibatkan titik-titik. Oke, di sini ada bahan peledak. Nah, jika kita menangkap ikan dengan bahan peledak, itu akan merugikan ekosistem laut, adik-adik, dan juga akan merusak terumbu karang. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah option yang A. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 6. Penggunaan pupuk sangat menguntungkan petani karena dapat meningkatkan hasil pertanian. Namun, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan karena dapat mengakibatkan titik-titik. Oke, di sini menggunakan pupuk. Apabila petani menggunakan pupuk alami, itu tidak akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan, adik-adik. Tetapi apabila petani menggunakan pupuk seperti pestisida, tentu itu akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, akan mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan perairan. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Oke, lanjut ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Usaha yang perlu dilakukan untuk mencegah peristiwa seperti gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan gambarnya di sini yaitu terdapat rumah, kemudian pepohonan yang bergerak turun. Gambar di sini itu menggambarkan kondisi tanah longsor, adik-adik. Nah, tanah longsor ini dapat dicegah dengan cara yaitu tidak menebang pohon sembarangan, adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang ditunjukkan huruf X berfungsi untuk titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar landa, adik-adik. Nah, yang ditunjukkan itu adalah yang huruf X. Huruf X ini adalah dari duri landa. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah fungsi dari duri landa. Nah, fungsi dari duri landak ini yaitu untuk melindungi diri dari musuhnya, adik-adik. Nah, duri ini akan patah dan tertancap di kulit musuhnya. Nah, duri ini mengandung zat keratin, adik-adik, sama seperti kuku manusia. Apabila sudah patah, itu akan bisa tumbuh kembali. Nah, fungsi dari duri landak ini adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Maka nomor 8, jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Cermati gambar berikut. Hewan yang memiliki daur hidup yang sama dengan hewan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar belalang, di mana belalang itu mengalami yang namanya metamorfosis secara tidak sempurna, adik-adik. Nah, maka pertanyaannya adalah hewan yang mengalami metamorfosis secara tidak sempurna dalam pilihan jawaban ini yaitu, oke, kita perhatikan ada kecoa. Nah, kecoa itu memiliki metamorfosis tidak sempurna, adik-adik. Oke, kemudian ada lebah.
Lebah itu adalah metamorfosis sempurna, kemudian kata metamorfosis sempurna dan nyamuk sempurna. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang option A. Kecoa dan belalang itu mengalami metamorfosis secara tidak sempurna. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang disebut metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu diantaranya adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dari tahapan tersebut yang merugikan petani adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan daur hidup dari kupu-kupu itu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, di mana tahapan yang merugikan petani yang memakan tanaman petani itu adalah pada fase yaitu ulat adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Cermati gambar berikut. Persendian yang menghubungkan tulang X dan tulang Y disebut dengan sendi titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada gambar tulang adik-adik, yaitu ini adalah tulang lengan atas dan ini adalah tulang bahu adik-adik. Nah, ini adalah tulang belikat. Oke, jadi sendi yang menghubungkan tulang X dan tulang Y. Nah, jadi sendi yang berada di antara tulang lengan atas dan tulang bahu itu adalah sendi peluru. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Nah, oke. Di sini kita perhatikan di option jawaban itu ada sendi pelana. Nah, sendi pelana itu biasanya ada di ibu jari dan pergelangan tangan adik-adik. Kemudian yang B ada sendi engsel. Nah, sendi engsel itu biasanya ada di siku dan lutut. Kemudian sendi putar. Oke, sendi putar itu biasanya ada di tulang tengkorak dan leher. Nah, maka jawaban nomor 11 yang paling tepat itu adalah sendi peluru yang menghubungkan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas, yaitu pada bahu adalah sendi peluru. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Alat pernapasan 1. Sebagai saluran pernapasan yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. 2. Penyaringan udara pernapasan. 3. Pertukaran O2 dan CO2. 4. Mengalirkan udara masuk ke paru-paru. Pasangan bagian dan fungsi alat pernapasan yang tepat adalah, oke, kita perhatikan di sini yang A itu ditunjukkan adalah yaitu rongga hidung. Kemudian yang B kita perhatikan. Nah, yang ditunjukkan itu adalah tenggorokan adik-adik. Kemudian yang C itu adalah paru-paru. Kemudian yang D itu adalah alveolus. Oke, kita perhatikan. Nah, alat pernapasannya yang pertama itu sebagai saluran pernapasan yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Itu adalah fungsi dari tenggorokan adik-adik. Kemudian yang kedua adalah penyaringan udara pernapasan. Oke, itu adalah fungsi dari rongga hidung. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari alveolus, yaitu sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian yang keempat, mengalirkan udara masuk ke paru-paru. Itu adalah fungsi dari bronkus adik-adik. Nah, maka pasangan yang tepat itu adalah A2 dan D3 adik-adik. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Cermati gambar sistem alat pencernaan berikut. Fungsi enzim yang dihasilkan oleh pencernaan yang ditunjuk huruf O adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan yang ditunjuk oleh huruf O ini adalah mulut adik-adik, di mana pada mulut itu terdapat yang namanya enzim amilase atau enzim ptyalin adik-adik. Nah, di mana enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula adik-adik. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Nah, kita perhatikan di sini option yang A, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Nah, itu adalah fungsi dari enzim pepsin yang ada di lambung adik-adik. Kemudian yang C, membunuh kuman-kuman penyakit atau kuman-kuman yang berasal dari makanan yang kita makan. Nah, itu adalah fungsi dari HCl atau asam klorida. Kemudian yang D, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Itu adalah fungsi dari enzim lipase. Nah, di mana enzim lipase ini ada pada pankreas adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat nomor 13 itu adalah yang option B. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar peredaran darah berikut. Fungsi peredaran darah nomor 4 adalah titik-titik. Oke, adik-adik, di sini ada gambar dari sistem peredaran darah, di mana gambar yang nomor 1 ini yaitu serambi kanan. Kemudian yang nomor 2, oke, bagian ini adalah serambi kiri. Kemudian gambar nomor 3 itu adalah bilik kanan. Kemudian gambar yang keempat, kita perhatikan gambar keempat ini adalah bilik kiri. Kemudian yang nomor 5 ini adalah pembuluh darah vena. Kemudian nomor 6 ini adalah
pembuluh darah arteri. Kemudian nomor 7, ini adalah bagian tubuh. Kemudian nomor 8, ini adalah paru-paru. Kemudian nomor 9 ini adalah kepala dan tangan. Kemudian nomor 10 ini adalah arteri pulmonalis. Nomor 11 ini adalah vena pulmonalis. Kemudian yang terakhir ini adalah aorta, adik-adik. Oke, nah yang ditanyakan itu adalah gambar yang nomor 4. Nah, berarti gambar yang ini adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri itu berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Oke, kita perhatikan. Nah, bagian darah yang berwarna merah ini merupakan darah yang kaya akan O2, adik-adik, atau oksigen. Sedangkan darah yang berwarna biru ini adalah darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Oke, kita perhatikan jawaban yang B, memompa darah kotor dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, memompa darah kotor berarti darah yang kaya akan karbon dioksida, yaitu fungsinya dari serambi kanan, yaitu gambar nomor 1 ini, adik-adik. Nah, yang B itu fungsi dari serambi kanan. Kemudian yang C, memompa darah bersih dari jantung ke paru-paru. Nah, darah bersih berarti darah yang kaya akan oksigen. Nah, ini adalah fungsi dari bilik kanan. Kemudian yang D yaitu memompa darah kotor. Nah, darah yang kaya akan CO2 dari jantung ke paru-paru. Oke, ini adalah fungsi dari serambi kiri, adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 14 itu adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Cermati gambar sistem alat pencernaan berikut. 3 enzim yang dihasilkan oleh alat pencernaan yang ditunjukkan anak panah adalah, oke, kita perhatikan pada gambar yang ditunjukkan anak panah itu adalah bagian ini, adik-adik. Nah, gambar ini adalah gambar dari, yaitu lambung. Nah, 3 enzim yang ada pada lambung yaitu enzim pepsin, renin, dan HCl, adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang option C. Nah, kita perhatikan di sini pada option yang A itu ada amilase. Nah, amilase itu adalah enzim yang ada pada mulut. Kemudian di sini ada renin, HCl, dan amilase. Amilase juga terdapat pada mulut. Kemudian yang D ada amilase, renin, dan sukrase. Nah, sukrase itu adalah enzim yang ada pada usus halus, adik-adik. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 15 itu adalah yang C. Oke, baiklah adik-adik, demikian pembahasan soal untuk video bagian keempat ini. Untuk soal selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu pada video bagian 5. Nah, untuk itu, pastikan adik-adik sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai video pembahasan soal-soal ujian sekolah kelas 6 SDMI untuk mata pelajaran IPA. Oke, demikian yang bisa Kak Tridi sampaikan. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman adik-adik yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah ini. Oke, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.